Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan tentunya ya saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua dong. Amin. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana brother kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency, kita langsung saja to the point ke sektornya meme coin gitu kan. Nah, kalau kita lihat bro dari meme coin ini hancur. Hancur lagi ya. Palung Maria gitu maksudnya ya. Ya seperti kalian lihat sendiri PP udah menyentuh di kepala 10 ya, Shiba Inu di kepala 11 dan kalau kita lihat Dogecoin di kepala 1721 ya. Dan beberapa altcoin lainnya seperti Trump, SPX yang notabene SPX ini cukup kuat dan ternyata kebanting juga 18%. 18% bro ya. Bong 15%, Fartcoin, Wave, pokoknya semua dropping gitu bro ya. Jadi makanya di setiap video saya ketika market bagus itu saya nyaranin apa? Taking profit. Saya selalu nyaranin untuk TP bro, TP ya. Ya antisipasi ketika market terjadi seperti ini gitu loh bro. Ya biar kalian itu nggak kecewa, biar kalian itu nggak nyesel kenapa nggak dijual tadi pas harga naik gitu ya. Kalau kalian jual pas harga naik dan terjadi koreksi harga seperti ini, kan kalian enak gitu loh. Enaknya gimana? Enaknya kalian punya modal lagi buat serok lagi gitu bro, tanpa harus depo ya. Depo rungkat gitu. Jangan bro ya. Ikutin aja lah ya holder semi scalpingnya gitu. Nah, oke, kali ini kita ada sedikit informasi buat teman-teman semua ya, para holder PP Coin. Kita langsung gas aja. Nah, jadi PP bro, ya itu koin PP itu siap melonjak 14 lagi 40% atau ambruk sebesar 50%. Oke, antara pump 40% atau dia akan koreksi 50%, gerakan besar di depan mata. Oke, sebelum kita lihat untuk chartnya nanti kita pahami dulu di sini ya. Nah, jadi dengan pola grafik yang menunjukkan potensi kenaikan serta volume perdagangan yang mencapai rekor tertinggi, mana mata uang meme berbasis kata ini mungkin akan mengalami lonjakan harga atau penurunan drastis. Nah, analis terbaru menunjukkan bahwa PP Coin bisa melonjak hingga 40% atau jatuh sebesar 50%. Oke ya. Itu pun tergantung daripada pergerakan harga selanjutnya termasuk sentimen market juga ya bro ya. Nah ini bro, ini dalam time frame daily, dia ngambil dalam time frame daily. Kalau dia bisa naik 40% maka ya dia akan ngebreak area resisten sebelumnya. Tapi kalau dia rungkat 50% ya bro, kita akan lihat seberapa jauh. Nah tadi kan dari gambar grafiknya kan seperti ini bro. Nah jadi dia itu ngambil di sini ya, ngambil di area sini nih perhitungannya brother ya. Kalau dia bisa naik sampai 40% maka dia akan ke harga mana gitu, kita akan ukur ya bro ya. Kita akan ukur kalau PP bisa naik sampai bisa naik sampai 40% kan gitu kan. Nah, oke, coba kita cek di sini, kita cari pengukur. Kita cari koreksinya dulu ya 50% bro dari sini ya. Seberapa jauh gitu kalau 50% bro turunnya. Ini 30. Nah, di kisaran inilah kita ambil di sini ya. Nah, ini ya bro ya. Itu di kepala 0,40 di belakang koma dengan kepala 6. Ya, bisa di area 66 ya, bisa di area 65 juga gitu bro. Kalau dia mau koreksi sampai di persentase 50% dari harga kemarin gitu kan. Tapi ya bro ya, tapi yang perlu kita ketahui adalah kita gambar, waduh hilang ya bro ya. Oke, kita batalin dulu nih. Nah, yang perlu kita ketahui kalau PP mampu untuk grow up lagi, bro. Kalau PP mampu grow up kan tadinya di sini ya dihitung itu 40%. Maka dia di kisaran harga sinilah ya. Nah, di kisaran harga 18 ataupun di area 17. Nah, untuk saat ini kan PP udah terjadi yang namanya koreksi nih bro ya, PP udah mulai koreksi, kemungkinan besar yang akan ditargetkan untuk PP itu di ranah harga sini bro. Nah di kisaran harga sini di area kepala 10.02 karena saat ini kan udah di area 10.05 nih. Selama PP nggak ngebreak, nggak jatuh dari kepala level 10, maka di sini potensi PP untuk mengalami rebound itu
cukup kuat. Tapi kalau PP nanti dia nge-breaks di area kepala 10 ini bro, dan mungkin dia di kepala 9 dan seterusnya, ya PP memiliki potensi untuk mengalami penurunan bro. Nah penurunannya sampai mana? Coba kita cek bareng-bareng ya. Untuk si PP kita ambil dari sini aja. Kita ukur cari swing high-nya. Nah, di sini bro ada beberapa area ya. Yang tentunya ini adalah area pertama di area 075. Oke. Area kedua bro. Nah, kalau kita ambil di sini sih agak kecil ya. Ini udah di area 100 gitu bro ya. Area kedua mungkin bisa di area sini di kepala 22. Jauh banget ya kalau di kepala 22 bro. Coba kita tarik ke sini. Itu mungkin nanti bro bisa juga lah ya. Ini cukup kuat sih sebenarnya ya. Ini di sini cukup kuat juga nahan ya, sama aja sih di area tersebut ya bro ya. Dan kalau kita lihat area yang kalau kita ambil dari swing low-nya di sini ya bro ya. Kita ambil dari swing low-nya yang ini. Oke, yang ini. Maka area orange tadi itu udah cukup kuat sebenarnya untuk menahan PP, karena ini adalah golden rasionya dia bro ya di kepala 0618. Jadi kemungkinan kalau menyentuh di zona ini PP bisa breakout lagi tergantung dari sentimen market. Tapi kalau nggak bisa bro, maka kita siap-siap nih ya untuk ambil lagi atau DCI di kisaran kepala 846 gitu bro. Itu adalah area entry PP untuk saat ini ya. Pertama ya bisa di kisaran sini bro di kepala 977 ya atau 975-an. Nah, habis itu area kedua di area 0,75 itu di price harga 846 atau di area 85 ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini, Bro. Jadi kalau kita lihat ya, volume perdagangan yang meningkat mendukung bullish juga sebenarnya. Cuman kan market saat ini mulai nggak kondusif nih setelah data CPI keluar ya. Itu malah anjlok, Bro, seperti itu. Ya, kita lihat saja nanti prospek atau perkembangan dalam sektor cryptocurrency. Nah, volume perdagangan spot dan derivatif PP koin ya telah mencapai tingkat tertinggi baru. Dengan apa? Volume perdagangan 24 jam terakhir itu mencapai di area 1,6 miliar dolar. Yaitu melampaui mata uang meme lainnya seperti Dogecoin juga bro, itu lewat. Cuman kan ya itu tadi bro ya, saat ini kan secara overallnya market koreksi ya, terutama dari Bitcoin. Bitcoin udah koreksi sampai 104.000 gitu kan bro ya. Jadi di sini harapan kita adalah di mana semoga saja ya market segera kondusif lagi. Kalau market kondusif bro dan PP nggak closing di bawah kepala 10 maka aman, jaring kita nggak akan kena ya, dia bisa recover kembali. Tapi kalau dia closing di bawah kepala 10 ya otomatis bro jaring kita akan kena semua nanti gitu. Karena area kepala 10 itu adalah area psikolog bagi komunitas PP. Kalau kejebol ya mungkin terjadi panic selling gitu bro. Makanya setiap kali saya buat video, kalau kalian memang udah running profit, udah mulai cuan, silakan jual dulu 20%, 30% ya ataupun 50%, yang penting jangan 100%. Ya, antisipasi terjadinya seperti ini gitu ya. Oke, jadi buat komunitas PP tetap selalu aja nikmati prosesnya. Semoga dalam waktu dekat dia recover kembali. Dan nice ya. Salam cuan.